Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Saya akan membahas antara negara Indonesia yang menganut sistem pemerintahan presidensial dengan Malaysia yang menganut sistem pemerintahan monarki konstitusional. Yang pertama, Indonesia, sistem kepresidensial. Yang pertama, kepala negara dan kepala pemerintahannya. Di Indonesia, presiden merangkap sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Ia dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu dan memiliki wewenang yang cukup luas, termasuk membentuk kabinet, mengeluarkan peraturan pemerintah, dan mengajukan rancangan undang-undang. Yang kedua, pemisahan kekuasaan. Indonesia menganut sistem pemerintahan kekuasaan yang jelas antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR sebagai lembaga legislatifnya. Sedangkan Presiden satu sebagai lembaga eksekutifnya dan Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif. Lalu poin yang ketiga, demokrasi. Indonesia merupakan negara demokrasi dengan sistem multipartai. Rakyat memiliki kebebasan untuk memilih partai politik dan calon pemimpinnya. Yang keempat, ciri khas. Presiden sebagai simbol negara dan pusat pemerintahan. Pemilihan umum yang langsung dan bebas. Sistem multipartai yang dinamis. Kabinet bertanggung jawab pada presiden. Selanjutnya itu negara Malaysia, yaitu sistem monarki konstitusional, yaitu yang pertama ada kepala negara dan kepala pemerintahan. Malaysia dipimpin oleh seorang raja yang disebut yang di-Pertuan Agung. Raja dipilih dari antara 9 sultan negara bagian di Malaysia secara bergilir. Meskipun demikian, kekuasaan raja dibatasi oleh konstitusi dan pemerintah sehari-hari dijalankan oleh Perdana Menteri yang dipilih melalui parlemen. Lalu yang kedua ada parlemen. Parlemen Malaysia memiliki 2 kamar, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Negara. Perdana Pemateri yang kedua ada parlemen. Parlemen Malaysia memiliki 2 kamar, yaitu Dewan Rakyat setara dengan DPR dan Dewan Negara setara dengan DPRD. DPD, Lalu yang kedua ada parlemen. Parlemen Malaysia memiliki 2 kamar, yaitu Dewan Rakyat setara dengan DPR dan Dewan Negara setara dengan DPD. Perdana Menteri dipilih dari partai atau partai yang memenangkan mayoritas kursi di Dewan Rakyat. Yang ketiga ada demokrasi parlementer. Malaysia menganut sistem demokrasi parlementer. Perdana Menteri dan kabinetnya bertanggung jawab kepada parlemen. Jika kehilangan dukungan mayoritas di parlemen, Perdana Menteri dapat dipaksa untuk mengundurkan diri. Ciri khas ada 4 poin. Yang pertama, raja sebagai simbol negara dan memiliki beberapa wewenang konstitusional. Yang kedua, Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan dan bertanggung jawab atas pemerintah sehari-hari. Yang ketiga, sistem multipartai dengan domisili koalisi partai. Yang keempat, kuasaan raja dibatasi oleh konstitusi. Poin selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan sistem pemerintah. Yang pertama, sejarah. Sejarah kolonial dan perjuangan kemerdekaan yang berbeda membentuk sistem pemerintahan yang unik di masing-masing negara. Yang kedua, nilai-nilai budaya dan adat istiadat juga mempengaruhi bentuk pemerintah yang dipilih. Yang ketiga, kondisi politik. Stabilitas politik, kekuatan partai politik, dan interaksi antara sebagai kelompok kepentingan juga berperan dalam bentuk sistem pemerintah. Poin selanjutnya, implikasi bagi ASEAN. Perbedaan sistem pemerintah di antara negara-negara ASEAN tidak menghalangi kerja sama regional. Justru keberagaman ini menjadi kekayaan tersendiri dan